Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa. Tetap Tetap semangat. semangat. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah ya kalau semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Kepada Mbak Vida bisa memimpin doa. Baik, Baik, Ibu. duduk Duduk siap gerak. berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Vida karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Yang selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran satu persatu dari kalian. Yang pertama, Mbak Vida hadir, Hadir, Ibu. Mbak Naila, Hadir, Ibu. alhamdulillah ya semuanya bisa hadir untuk mengikuti kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek semangat dari kalian. Kita tepuk semangat dulu. Ibu contohkan ya. Tepuk semangat. 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 Begitu ya anak-anak. Apakah bisa dipahami? Paham, Ibu. Aku nggak sabar mau tepuk semangat. Ya, betul. Mbak Dian sudah tidak sabar. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Karena kita semua sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mulai ya. Ibu share screen terlebih dahulu. Baik, Ibu. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah arsitektur menggambar rumah tangga. Apakah dari kalian sudah pernah menggambar rumah? Sudah pernah, Ibu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai menggambar rumah tetangga. Yang selanjutnya yaitu bentuk rumah di Indonesia. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk rumah yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang memiliki beragam suku, budaya, agama, dan bahasa yang menyatu dalam satu kesatuan. Nah, keberagaman ini akan menjadi kekayaan yang patut diapresiasi dan dilestarikan. Menggambar rumah tetangga merupakan wahana untuk mengenal bangsa kita yang majemuk. Dengan menggambar rumah tetangga, kita dapat mengenal, memahami, dan bersikap baik di tengah lingkungan sekitar yang beragam. Dalam menggambar rumah tetangga, kita juga diajak mengenal dan memahami kehidupan para tetangga serta pemandangan rumah di lingkungan sosial kita. Rumah tetangga menjadi simbol dari kehidupan dan karakter masyarakat yang hidup di sekitar kita. Setiap rumah memiliki ciri
khas dan bentuk yang berbeda-beda, yang mencerminkan latar belakang suku dan budaya pemiliknya. Dalam konteks keberagaman bangsa, menggambar rumah tetangga berarti kita menghargai perbedaan dan keunikan yang ada di sekitar kita. Selain itu, menggambar rumah tetangga juga memberi kita wawasan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Bagaimana cara mereka berpakaian, adat istiadat, makanan khas, dan bahasa yang digunakan. Hal-hal tersebut mewakili kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda, tetapi tetap hidup berdampingan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu rumah adat yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyajikan ragam rumah adat yang indah. Ada rumah punggung Betawi, rumah gadang Sumatera Barat, rumah joglo Jawa Tengah, rumah Honai dari Papua, dan masih banyak lagi macam-macam rumah adat dari asalnya. Nah, gambar yang ada di PPT adalah gambar dari bentuk-bentuk rumah adat yang ada di Indonesia beserta asalnya. Selain sebagai wahana mengenal bangsa kita, menggambar rumah tetangga juga dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan menggambar rumah tetangga dalam bentuk rumah adat, kita ikut berperan dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia agar tetap hidup dan terjaga dari masa ke masa. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip menggambar. Sebelum menggambar rumah tetangga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, sketsa. Ada tiga prinsip yang harus kita ketahui sebelum menggambar rumah tetangga, yaitu sketsa, yang kedua perspektif, lalu yang ketiga warna. Yang pertama yaitu sketsa. Apa sih sketsa itu? Ada yang sudah tahu apa itu sketsa? Tidak tahu, Ibu. Nggak tahu, Ibu. Emangnya Wah, apa? jadi sketsa itu gambaran awal atau kasar saat akan menggambar atau melukis. Nah, sketsa ini biasanya menggunakan pensil agar gambar dapat diperbaiki sebelum diwarnai. Lalu yang kedua yaitu perspektif. Apa sih perspektif itu? Perspektif adalah cara menggambar objek berdasarkan sudut dan jarak pandang saat menggambar dari depan. Teknik gambar perspektif biasanya digunakan untuk menggambar bangunan agar mendapatkan hasil gambar tiga dimensi atau seperti terlihat nyata. Prinsip perspektif yaitu sisi benda yang ada di dekat kita akan terlihat besar dan sisi benda yang jauh akan terlihat semakin kecil. Lalu yang ketiga yaitu warna. Selain sketsa dan perspektif, dalam menggambar juga harus memperhatikan warna. Untuk menggambar rumah tetangga, kita bisa mewarnai dengan menggunakan warna-warna sesuai dengan rumah yang diamati. Namun, kita juga bisa mewarnai dengan warna-warna yang kita sukai. Kita bisa menggunakan pensil, pensil warna, spidol, atau krayon. Nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai tiga prinsip di atas. Nah, yang pertama yaitu sketsa. Merupakan suatu gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai untuk mengawali sebuah penggarapan karya lukis, arsitektur, animasi, dan yang lainnya.
Nah, gambar yang di sampingnya ini merupakan contoh dari gambar sketsa. Tujuan dibuatnya sketsa yaitu sebagai gambaran awal untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat gambar atau lukisan. Lalu sebagai gambaran awal tentang suatu tema yang akan dibuat lukisan atau gambar. Lalu membantu pengamatan seorang seniman dalam memulai karyanya. Nah, yang terakhir, membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangannya. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur sketsa. Unsur-unsur sketsa ini memuat 6 unsur, yaitu terdiri dari garis, warna, bidang, bentuk, dan efek pencahayaan. Yang pertama yaitu garis. Garis adalah unsur utama dalam sketsa yang terdiri dari garis vertikal, horizontal, dan melengkung. Lalu yang kedua yaitu warna. Warna merupakan kombinasi warna hitam dan putih yang memberikan efek gelap dan terang dari gambar sketsa yang dibuat. Yang ketiga yaitu bidang. Bidang merupakan bagian yang terbentuk dari garis-garis yang dapat disatukan dan dapat menjelaskan bagian kecil dari suatu gambar karena merupakan bagian dari bentuk. Yang keempat yaitu bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari beberapa bidang yang dapat membuat suatu sketsa memiliki arti dan dapat dikenali. Nah, yang terakhir adalah efek pencahayaan. Efek pencahayaan merupakan efek yang diberikan pada sketsa sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tegas dan jelas. Nah, yang kedua yaitu perspektif. Perspektif ini merupakan teknik atau metode untuk menggambar objek-objek berupa benda, ruang atau interior, dan lingkungan atau eksterior yang ukurannya lebih besar dari manusia. Nah, ini terdapat gambar contoh dari gambar perspektif dasar rumah dan perspektif hasil rumah. Yang selanjutnya yaitu proses. Proses untuk menggambar rumah tetangga. Proses untuk mendapatkannya perlu dilakukan secara bertahap, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, mengenal lingkungan alam atau rumah dan sosial sekitar atau para tetangga. Yang kedua, menentukan perspektif, sudut, dan jarak pandang rumah yang digambar atau yang dilukis. Lalu yang ketiga yaitu membuat sketsa. Nah, yang terakhir adalah mewarnai. Nah, yang selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah mengenai menggambar rumah tetangga. Langkah-langkahnya yaitu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar rumah tetangga adalah kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan pewarna. Nah, langkah-langkahnya ini meliputi yang pertama, pilih salah satu rumah tetangga yang akan digambar, tentukan perspektif dari depan atau samping. Yang ketiga, buatlah sketsa. Untuk membuat sketsa ada beberapa langkah, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama yaitu gambarlah sebuah kubus terlebih dahulu. Yang kedua, gambar 2 segitiga bertumpang tindih di kedua sisi kubus. Yang ketiga, hubungkan setiap segitiga untuk atap. Yang keempat, tambahkan persegi panjang besar untuk pintunya dan sejumlah persegi dan persegi panjang untuk jendelanya. Lalu yang terakhir, yang kelima, beri garis tepi gambarnya dan hapus garis yang bertumpang tindih. Nah, step yang terakhir yaitu
Nah, step yang terakhir yaitu warnai gambar sesuai dengan objek yang kamu lihat atau bisa dengan menambahkan warna kesukaanmu. Nah, ini merupakan salah satu contoh hasil dari menggambar rumah tetangga. Kalian bisa menggambar rumah tetangga sekreatif kalian, tidak harus sama seperti yang ada di PPT ini ya. Nah, sudah sampai kita di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Dari anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Baik, karena Ibu tidak menerima pertanyaan, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian terkait materi yang sudah Ibu sampaikan. Pertanyaan dari Ibu, kalau ada yang bisa menjawab, dapat nilai plus dari Ibu. Nanti nilainya waktu UAS akan Ibu tambah menjadi nilai tambahan. Nah, pertanyaannya yaitu ada berapa prinsip dalam menggambar? Ada 3, Ibu. Wah, betul sekali, Mbak Vida. Karena Mbak Vida sudah bisa menjawab, Mbak Vida akan mendapatkan nilai tambahan. Baik, Ibu. Terima kasih. Lalu Ibu akan bertanya lagi kepada kalian, apa tugas yang akan kalian kerjakan di rumah? Menggambar rumah, Ibu. Wah, betul sekali, Mbak Vida. Nah, jadi anak-anak, kalian jangan sampai lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah menggambar rumah tetangga. Minggu depan, kalian mengumpulkannya dalam bentuk gambaran yang ada di buku gambar. Jadi, kalian jangan lupa untuk membawa buku gambar yang sudah ada gambar rumah tetangga kalian ya. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk kita menyanyikan lagu Sayonara bersama-sama. Kalian tahu kan lagu Sayonara? Tidak, Ibu. Tahu, Ibu. Wah, Mbak Naila sepertinya tahu. Mbak Naila memimpin ya untuk menyanyikan lagu Sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Karena kegiatan kita sudah selesai, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa pulang. Kepada Mbak Naila, dipersilahkan untuk memimpin doa. Duduk siap berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Naila karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kelas pada pagi hari ini. Karena semuanya sudah selesai, kegiatan kita pada pagi hari ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bisa live ya.